Apa saja keuntungan bunga flat dan floating untuk KPR? Sangat penting untuk kita yang hendak memilih pembiayaan rumah dengan KPR untuk mengetahui detail perhitungan KPR agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Yang sering menjadi fokus dalam KPR adalah terkait bunga memberikan keuntungan dalam fasilitas KPR. Sebagian orang memanfaatkan KPR sebagai alternatif dana yang kurang jika harus membeli rumah secara cash. Tidak bisa dipungkiri jika bunga KPR memang cukup tinggi dan akan terus naik setiap tahunnya. Yang perlu Anda ketahui, dalam KPR ada dua jenis suku bunga, yaitu bunga flat dan bunga floating. Pernahkah terpikir oleh Anda sebenarnya jenis suku bunga mana yang bisa memberikan keuntungan lebih? Untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai suku flat dan bunga floating, berikut ulasannya. Yang pertama, suku bunga flat. Suku bunga flat ini adalah bunga KPR yang sistem perhitungannya mengacu pada pokok utang di awal pembayaran. Pada sistem bunga ini, antara porsi dan pokok yang ada dalam angsuran bulanannya akan tetap sama, tidak berubah-ubah hingga jangka waktu pinjaman selesai. Keuntungannya dengan tingkat bunga yang tetap, maka keuntungan yang kita dapat sebagai nasabah adalah adanya kepastian nominal angsuran yang harus dibayar. Angsuran akan berjumlah sama dari bulan ke bulan hingga akhir masa kredit. Selain itu, jika seandainya nasabah memiliki cukup uang dan melunasi cicilan di tengah masa pinjamannya, nasabah tidak akan dikenakan biaya penalti yang bisa jadi cukup besar. Anda yang tidak ingin terlalu mengambil risiko cocok memiliki bunga KPR ini. Kelemahannya, di balik keunggulan sistem bunga flat ini memiliki kelemahan, yaitu nilai angsuran sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan suku bunga floating. Kelemahannya lainnya adalah saat terjadi penurunan suku bunga, nasabah tidak bisa ikut merasakan keuntungan dari turunnya tingkat suku bunga tersebut. Kedua, suku bunga floating. Suku bunga yang satu ini merupakan kebalikan dari suku bunga flat, yaitu tingkat suku bunga tidak tetap karena tergantung suku bunga di pasar. Adanya pergerakan suku bunga di pasar akan berpengaruh pada jenis suku bunga floating. Keunggulan sekaligus kelemahannya yakni jika suku bunga di pasaran sedang naik, maka bunga kredit floating juga akan naik. Begitu juga sebaliknya. Misalnya di awal suku bunga yang telah disepakati adalah sebesar 12%, maka selama jangka waktu kredit suku bunga bisa menjadi 10% atau bahkan naik menjadi 15%. Risiko yang ditanggung nasabah adalah pembayaran cicilan KPR bulannya akan berbeda-beda tergantung dari suku bunga terkait. Anda harus benar-benar mengerti dengan kondisi keuangan diri sendiri, hindari terjadi kesalahpahaman dalam memenuhi pembayaran pokok dan juga bunga kredit bank. Jangan memaksakan memilih suku bunga yang relatif tinggi jika memang keadaan keuangan Anda belum maksimal. Teliti terlebih dahulu sebelum mengambil KPR. Oke, sampai di sini ulasan saya mengenai suku bunga flat atau floating untuk KPR. Semoga teman-teman bijak memilih suku bunga yang akan Anda bayar agar tidak salah pilih. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Irfan Naga Bos. Thank you.